Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Alawi. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tepatnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ada dua ya teman-teman. Pertama, mengerti makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang kedua, menerapkan makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan berperilaku terpuji. Oke, kita lanjut. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Dan Al-Baqi artinya maha kekal. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berjumlah 99 nama. Biasanya ada ya di depan Al-Quran. Di halaman pertamanya biasanya ada Asmaul Husna. As-Somad, maha dibutuhkan. Maksudnya adalah Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Satu-satunya penolong dan tempat memohon bantuan para makhluknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah itu maha dibutuhkan karena semua makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha menerapkan makna dari nama Allah As-Somad dengan membiasakan berperilaku terpuji sebagai berikut. Di sini contohnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan petunjuk, kekuatan hanya kepada Allah. Yang kedua, saling menolong dalam kebaikan, karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu berdoa dan memohon sesuatu hanya kepada Allah. Kalau kita punya keinginan atau cita-cita, maka berdoa hanya pada Allah. Jika hal itu memang baik atau yang kita inginkan itu baik, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Tapi jika tidak baik, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Selanjutnya Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha Berkuasa. Maksudnya yaitu Allah berkuasa dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Tanpa kekuasaannya, segala sesuatu tidak akan sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan itu bisa ditemui pada mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Contohnya yaitu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak hangus dibakar. Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya dan tongkatnya pun bisa berubah menjadi ular.
serta Nabi Isa alaihissalam yang dapat menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati. Ada juga mukjizat Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan yang biasa disebut dengan Isra Mi'raj dan penerimaan Al-Quran. Al-Muqtadir sebagai nama dan sifat Allah mengandung pesan agar kita memiliki jiwa kepemimpinan dan menjadi manusia yang mengembangkan potensinya. Nah, setiap manusia punya potensinya masing-masing. Potensi adalah kemampuan kita yang berbeda dengan orang lain ya, teman-teman. Jika kita bisa kenali apa kelebihan kita, maka hendaknya kita mengembangkan apa yang kita bisa sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Maksudnya adalah Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Quran Surah Saba ayat 30. Allah maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, tidak ada yang mampu menghalanginya. Nah, sebagai umat muslim, kita harus berusaha menerapkan makna dari nama Allah Al-Muqaddim dengan membiasakan berperilaku terpuji sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Kemudian tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan yang bermanfaat. Ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan dan tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Nah, yang terakhir Al-Baqi atau Maha Kekal. Maksudnya Allah akan tetap ada ketika semua makhluknya binasa. Kapan semua makhluknya binasa? Yaitu ketika hari kiamat tiba. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Tidak ada manusia yang kekal. Yang ada hanyalah amal soleh yang kita lakukan, pahalanya akan tetap kekal sampai hari akhir. Nah, inilah yang kita bawa ke akhirat ya, amal baik kita. Bukan uang kita, bukan harta kita, bukan tahta kita, melainkan amal soleh. Nah, Al-Baqi mengandung pesan agar kita senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak sombong dalam menjalani kehidupan, dan yang terakhir selalu melakukan amal soleh kapanpun dan dimanapun. Nah, itu tadi penjelasan dari Mister tentang Asmaul Husna. Yang kita bahas tadi yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.